Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya sekali lagi? Sungguh amat baik. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya bahwa kasih-Nya Tuhan tidak dapat dihalangi oleh situasi dan kondisi apapun. Amin. Satu pujian yang sangat indah. Ya, sekalipun kita gak bisa lihat jalan di depan kita, ya, tapi kita tetap percaya, jangan ragu ya, kasih-Nya Tuhan melampaui segalanya. Amin. Kita akan sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita sekali lagi ya untuk berdoa, minta kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku datang ke tempat ini, saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku, tapi satu hal yang pasti Dia tahu. Ya, karena itu yuk berdoa, minta kepada Bapa kita yang terbaik, minta. Ya, dan Dia akan berikan jauh melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur bukan karena mungkin situasi dan kondisi kami baik-baik saja, tetapi kami bersyukur situasi dan kondisi apapun, Engkau selalu lebih berkuasa daripada apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kasih-Mu yang besar, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu karena pemeliharaan-Mu, itu karena kasih-Mu, itu karena kuasa-Mu yang selalu menaungi kami. Dan ini kami Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami, dan kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang teguhkan kami, Engkau yang ajarkan kami, Engkau yang hiburkan kami, Engkau yang berikan kepada kami kekuatan. Dan pagi hari ini Bapa, aku mau minta di dalam nama Yesus, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar dapat mengerti isi hati-Mu. Allah Roh Kudus silahkan bekerja di dalam ruangan ini, di dalam setiap hati kami. Bahkan untuk setiap jemaat yang mengikuti secara online, yang mungkin dalam kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Sungguh kesembuhan itu boleh mengalir, kekuatan Allah boleh mengalir. Semua hanya karena bilur-bilur Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya bahwa sungguh waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Dan tidak ada kuasa jahat, tidak ada hal-hal yang bukan daripada-Mu yang sanggup, yang dapat bertahan berada di tempat ini, mengganggu kami, merusak konsentrasi kami. Karena hati kami milik Engkau Tuhan sepenuhnya. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Kami siap untuk terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, boleh katakan ke saudara di kiri dan di kanan, katakan kamu atau Anda disayang Yesus. Silakan. Amin gitu ya. Waktu dikasih tahu kamu disayang Yesus, katakan amin. Nah, sekarang boleh bicara sama diri sendiri, keluarkan suara. Kita bisa bicara dengan diri sendiri dalam hati, tapi saya mau ajak kita keluarkan suara supaya telinga kita dengar. Ya, bilang saya disayang Tuhan Yesus. 2, 3. Amin ya, amin. Disayang banget. Bahkan mungkin ya kita gak pernah tahu seberapa Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Betapa kasih-Nya begitu besar. Kita yang gak layak, ya kita yang banyak melakukan kesalahan, kita yang gak setia, ya kita yang sering melupakan Dia, meragukan Dia. Tapi Dia apa? Dia tetap sayang sama kita. Iya, karena kasih-Nya Tuhan tidak berdasarkan situasi dan kondisi. Kasih-Nya Tuhan itu karena Dia adalah kasih. Nah ya, sebelum kita masuk nih dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk berbagi berkat sedikit. Karena di bulan yang lalu ulang tahun ya, dan saya gak kasih foto bless ya, saya suka kasih foto bless. Kenapa? Karena ini adalah satu bukti nyata, sesuatu yang tampak yang kita bisa lihat di mana apa, di mana Roh Tuhan bekerja. Amin. Roh Tuhan bekerja di antara anak-anak ya yang masih muda, tapi saya melihat pertumbuhan mereka, perkembangan mereka. Ada satu anak yang dia udah lama nggak datang ya. Kemarin dia datang begitu, kemudian setelah bless, saya suka kasih form. Kamu dapat apa hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Karena di bless waktunya terbatas Bapak Ibu, nggak semua bisa terjawab. Nah, anak yang udah lama nggak datang ini, saya perhatikan dia tulis di situ dia dapetin apa? Banyak banget. Saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat. Saya baca sampai kaget, wow, puji Tuhan.
Sedangkan anak-anak yang lain yang udah biasa dapat, ya maksudnya udah biasa datang ya, mereka sebutin paling 1 atau 2. Tapi anak yang udah lama gak datang ini dia sebutin banyak. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih banyak. Berarti bener di bless itu anak-anak bisa dapat sesuatu. Karena dia udah lama gak datang bless, jadi waktu datang dia kayak ketinggalan gitu ya. Tapi dia bisa dapat, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak mengagungkan bless, tidak. Tapi kita sama-sama mengagungkan Yesus. Setiap kali kita berkumpul bersama, yang terpenting adalah Yesus yang kita bicarakan. Bukan programnya, ya, bukan nama gerejanya, bukan. Tapi apakah di situ ada Yesus? Amin. Ya ini ya fotonya ya, sekedar kasih lihat aja. Kita nggak banyak kok, tapi saya selalu bersyukur buat setiap yang hadir. Nah ini bless gabungan terakhir, kebetulan ada yang ulang tahun 2 orang. Jadi kemarin kita ada tiup lilin lah ya, tiup lilin kemudian doain buat yang ulang tahun ya. Ini kemarin bless gabungan, ini nggak termasuk yang tunas karena ini hari Jumat. Nah kalau yang tunasnya hari Sabtu, kemarin fotonya juga ada. Silakan, boleh. Nah ini ya tunas ya. Ini koordinator sama anaknya banyakan koordinatornya, keren kan ya. Keren loh, saya bilang kenapa? Karena saya nggak pernah paksa, saya selalu bilang ada yang bisa bantu nggak koordinator, dan koordinatornya datang selalu itu. Kenapa? Karena mereka rindu untuk apa? Untuk bisa ngobrol sama anak-anak tunas, ya anak-anak Bapak Ibu Saudaraku, kasih tahu seberapa Tuhan Yesus tuh sayang sama mereka. Dan sama kemarin kita ngobrolin tentang magnifying God, karena memang di bulan ini temanya adalah magnifying God, ya. Dan hari ini judulnya adalah teguh, ya teguh dalam iman atau iman yang teguh. Ya, steadfast in the faith. Jadi iman yang teguh atau teguh, kokoh di dalam iman. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudaraku sudah dapatkan dalam 1 bulan ini. Tapi saya mau bilang tema magnifying God ini tuh penting sekali. Betul ya, tadi host bilang betul, di bless juga kita ngobrol, di youth juga kita ngobrol. Waktu kita nggak membesarkan Tuhan, waktu kita nggak mengagungkan Tuhan, Tuhan terus nggak jadi kecil, enggak. Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Waktu kita nggak nyembah Tuhan, Tuhan nggak akan jadi nggak mulia, nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ingat ini baik-baik. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, ketika kita membesarkan Tuhan, itu sebetulnya untuk kita. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Nanti kita bahas sama-sama. Ya, sama seperti kaca pembesar. Ya, ketika kita besarkan Tuhan yang sudah besar, akan terlihat semakin besar, maka kita akan melihat masalah kita jadi kecil. Maka ketakutan kita akan jadi kecil. Kenapa? Karena fokus cuma bisa satu dan kita besarin Tuhan, kita besarin Tuhan, kita besarin Tuhan. Besarin Tuhan tuh bicara tentang bagaimana kita mengingat kehebatan Tuhan. Laut Tuhan belah. Ya, kemudian 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang baru laki-laki aja. Dan kasih makannya sampai kenyang. Itu kehebatan Tuhan kita. Apalagi Daud, anak yang masih kecil, anak yang muda melawan Goliat. Ya, dan Goliat dapat dikalahkan oleh apa? Oleh nama Tuhan. Lewat apa? Lewat 1 batu yang kecil, pakai umban, pakai ketepel. Dan Goliat mati. Ya, mari lihat betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Maka apa? Maka masalah kita jadi kecil. Ya, makanya penting sekali untuk membesarkan Tuhan. Ya, dan saya mau share pagi hari ini gitu ya. Bagaimana 1 ayat ini sangat memberkati saya. Saya renungkan ayat ini beberapa bulan yang lalu dan saya renungkan cukup lama, mungkin sekitar 1 bulan. Dan saya lihat betapa pentingnya magnifying God. Magnify itu membesarkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Apa bedanya lah sama memuliakan? Memuliakan itu sesuatu yang umum ya. Jadi memuliakan Tuhan dengan membesarkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya. Tapi ini magnifying tuh khusus sebetulnya Tuhan tuh kayak besar banget. Dan memang dia besar banget. Ya, 1 ayat mari kita buka di Roma 1 ayat 21. Ini penting sekali dan saya diberkati sama Tuhan lewat ayat ini saya mau share buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kenal Allah ya. Kenal loh Allah. Mereka apa?
tidak memuliakan. Memuliakan di sini glorifying. Glorifying itu umum. Ya bisa dibilang tidak menyembah, tidak membesarkan Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan. Ya, mereka apa? Tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Pertemuan minggu kedua kita udah belajar bagaimana magnifying God with thanksgiving. Bagaimana kita mengagungkan dan membesarkan Tuhan dengan kita mengucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih sekalipun situasi kondisi kita lagi gak baik-baik aja. Tapi udah gitu kita bilang, Tuhan Engkau hebat, Engkau tetap pelihara aku. Sekalipun situasi kondisiku lagi gak baik. Ya, mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, nah ini yang terjadi ketika seseorang yang mengenal Allah tapi tidak mau mengagungkan Tuhan, gak mau bersyukur sama Tuhan, fokusnya cuma sama masalah, fokusnya cuma sama keinginan sendiri, ini yang terjadi. Sebaliknya, mereka punya pikiran itu akan menjadi apa? Sia-sia. Maaf kata, apapun yang kita pikirkan pada saat kita gak mikirin Tuhan, semuanya percuma. Semuanya sia-sia. Semuanya itu gak membawa pada kekekalan. Ya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah dan hati. Hati itu bicara pikiran, perasaan, keinginan. Hati ya pusat dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Hati menjadi apa? Hati mereka jadi bodoh. Ya, jadi gelap. Ini. Makanya bersyukur ya, bulan ini Tuhan kasih tema buat kita. Untuk apa? Gedein Tuhan. Bukan karena Tuhan harus digede-gedein karena dia kurang gede. Bukan, karena ini. Kalau kita gak besarin Tuhan, hati kita jadi tumpul Bapak Ibu Saudaraku. Hati kita jadi gelap. Hati kita gak sensitif. Ketika Tuhan bicara bersabda kepada kita, kasih tahu kita, saya mau katakan Tuhan gak kasih tahu kita pakai daun telinga begini, gak audible begini, karena dia roh. Dia bicara tuh dalam hati kita. Ya, tapi ketika kita gak magnifying God, kita gak pernah mau bersyukur sama Tuhan, kita gak bisa dengar Tuhan lagi put something in your heart. Tuhan lagi bicara sesuatu sama kita. Ya, kuncinya di sini. Makanya kok doa kayak gak dijawab? Nyatakan ya keinginanmu dalam permohonan doa dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh baik. Apapun yang terjadi, ya Engkau baik. Ya, tadi WL memimpin kita dalam pujian, ya kan? Puji Dia, sembah Dia, sekalipun kita dalam kelemahan tubuh, sekalipun kita lagi ada masalah, sekalipun dunia makin gak karuan. Karena ini hati akan menjadi bodoh. Nah, ini tuh ada kaitannya contohnya di Kisah, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingat 2 bulan yang lalu kita belajar walk on the sea, walk on the water, berjalan di atas air. Masih ingat cerita itu? Bagaimana di situ murid-murid Yesus mereka teriak-teriak ketakutan waktu lihat Yesus dibilang hantu. Nah, Markus 6 mencatat, boleh dibuka. Markus 6 ayat 52 di situ mencatat sebab sesudah peristiwa roti itu, ini roti itu yang kasih makan 5 roti 2 ikan itu loh Bapak Ibu. Ya. Mereka belum juga mengerti. Mereka di sini murid-murid. Orang-orang yang mengikuti Yesus murid-murid belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Apa ini degil? Saya coba cari. Kurang lebih kosong, gelap, buta, gak bisa lihat. Padahal mujizat sudah terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki aja sampai kenyang. Nah, sesudah peristiwa itu, Yesus berpisah dengan murid-murid. Yesus minta murid-murid untuk naik perahu, untuk menyeberang. Yesus pergi berdoa dulu, ceritanya kan begitu. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika murid-murid naik perahu, begitu ada angin sakal. Ya, kemudian Yesus menghampiri, berjalan di atas air menolong mereka. Ceritanya seperti itu. Dan mereka teriak-teriak itu hantu. Dan Markus mencatat, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka masih belum juga ngerti. Hati mereka tetap degil. Kenapa sih degil? Ayat selanjutnya. Yohanes mencatat, jadi ini cerita yang sama ya. Saya cari supaya kita mengerti. Yohanes 6 ayat 13 sampai 15. Ya. Nah ini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Jadi ini flashback lagi ya. Sebenarnya kenapa bisa hatinya tuh jadi degil gitu loh. Ya. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya, murid-murid mengumpulkan apa? Ya, sisa
sisa dari 5 roti dan 2 ikan yang udah dibagi-bagi. Mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan oleh Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Seperti ini profesi ya gitu yang mereka, oh ini ya, tapi disebutnya nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah ayat 15 Bapak Ibu, karena Yesus tahu isi hati orang-orang. Bahwa apa? Bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Untuk apa? Untuk menjadikan dia raja. Jadi apa? Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri dan berdoa. Ketika mujizat terjadi, kalau Bapak Ibu Saudaraku nanti pulang ke rumah buka Alkitab, murid-murid gak bersyukur tuh. Enggak. Bahkan kita tahu kan, ya saya bawakan juga pas ulang tahun. 200 dinar mana cukup. Gak pernah ada ucapan syukur. Gak pernah magnifying God. Gak pernah bilang buat Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, 200 dinar mana bisa kasih makan segini banyak orang. Itu perkataan pertama. Perkataan murid yang kedua. Ada sini ya 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya untuk kasih makan orang sebanyak ini? Lagi-lagi tidak bersyukur. Lihat betapa pentingnya magnifying God. Ya, bikin apa? Hati jadi gelap. Gak sensitif. Jadi memang dunia atau si jahat akan terus goda kita. Akan terus tekan kita dengan segala sesuatu yang kelihatan. Makanya yang kelihatan itu gak penting. Alkitab catat yang kelihatan itu gak penting. Berapa rekening di bank. Berapa ibaratnya inilah itulah itu. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kita. Semua yang berhubungan dengan anak-anak kita, keluarga kita. Semua yang tampak. Ya kan? Apalah artinya. Kita jadi ngomong kayak gitu. Jangan Bapak Ibu. Besarkan Tuhan. Ya mungkin saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini juga pemberian Tuhan. Saya bawa kepada Yesus. Dan Yesus sanggup lakukan mujizat. Amin. Amin. Ya, hati menjadi gelap, hati menjadi keras, hati menjadi kayak ya, dan akhirnya yang kita gede-gedein masalah. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, iya di sini siapa? Yesus harus semakin besar, tapi aku harus makin kecil. Ketika kita bisa sesuatu, ketika kita sanggup melakukan sesuatu, Bapak Ibu agungkan Tuhan. Ya ini bukan aku, ini dia. Ini bukan kehebatan aku, ini bukan kesuksesan aku, ini dia. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi sebaliknya, ketika kita mungkin mengalami kegagalan, ada kesalahan yang kita lakukan, tetap agungkan dia. Bilang apa? Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup apa? Tuhan sanggup jamah hati aku. Tuhan sanggup apa? Tuhan sanggup beri hikmat kepada aku yang bodoh ini. Agungkan Tuhan. Dia semakin besar. Aku semakin kecil. Coba katakan kiri kanan, Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Silahkan diperkatakan. Mari kasih lihat satu gambar, ini saya kirim kemarin di Bless, anak-anak suka sekali gambar ini. Ya, ini adalah satu gambaran bagaimana kita magnifying God. Ya, mungkin kita punya giant, kita punya masalah. Dan betul saya mau bilang masalah itu lebih besar dari kita. Gimana caranya kasih makan 5.000 orang? Gak ada apa-apa, cuma ada 200 dinar, gimana caranya? Problem, situasi, kondisi itu memang lebih besar dari kita. Tapi kabar buruknya buat masalah adalah Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Saya berharap ilustrasi ini masuk dalam hati dan pikiran kita. Betul, masalah kita lebih besar. Ya, anak-anak lah, pekerjaan lah, rumah tangga. Ya, gereja mungkin. Bangsa dan negara. Ya, pemerintah yang baru. Kita nggak ngerti apa-apa, kita bisa apa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hey, Tuhan itu lebih besar.
1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Tuhan yang memenangkan tapi bagaimana kemenangan itu dikasih ke kita. Dan saya juga sering mengucapkan ya diri saya. Aku telah, bukan karena aku tapi karena Yesus yang kasih itu untuk aku. Maka kemudian dikatakan sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Betapa pentingnya melihat yang tidak tampak. Ya, masalah besar, tapi katakan sama masalah, Tuhanku lebih besar daripada kamu. Amin. Jadi apa yang harus kita takuti? Tidak ada. Dan roh yang ada di dalam kita adalah roh Kristus. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang membangkitkan Yesus. Itu ada di dalam kita. Betapa so powerful. Cuma satu pertanyaannya, apakah kita percaya? Itu aja. Apakah kita percaya? Karena ini firman Tuhan yang bilang. Sekali lagi ya, masalah lebih besar dari kita, tapi Tuhan selalu paling besar. Ya, dan dia sanggup lakukan segalanya. Oke, ayat mas kita hari ini steadfast in the faith 1 Petrus 5 ayat 8-9. Ya. Jadi tadi saya mau kasih tahu penting sekali magnifying God. Dan besarkan Tuhan selalu bersama-sama kayak pertemuan pertama ya kita udah belajar Ibu Yulia ngajarin kita. Artinya apa? Ajak keluarga kita. Ya jangan malah wah kamu mah cuman darah tinggi dong, saya dong darah tinggi kolesterol gitu ya. Ibu Yulia khotbah begitu kadang kita malah gedein masalah, bangga lagi masalah banyak ya elah. Jangan ya Tuhan yang dibesarkan dan ajak bersama-sama. Ya. Satu kali ada satu anak datang sama saya ketemu dan bilang lagi ada masalah, dia bilang. Saya dengarkan dong orang lagi curhat. Tapi ketika dia berhenti saya bilang, hey Tuhan lebih besar dari masalah kamu. Oh ya amin Ci. Amin ya, itu ya magnifying God all time. Ya, oke. Nah ini ayat kita hari ini 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, bukan dengan bazoka ya, bukan dengan dinamit, bukan dengan uang. Enggak, firman Tuhan bilang dengan iman yang teguh, nanti kita bahas. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 2 ayat. Saya coba bagi, saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu Saudaraku. Ini indah banget, boleh diklik. Nah ini yang saya udah bagi ya jadi 4. 2 ayat yang pertama, 2 ini ayat yang pertama, kemudian 2 yang ini ayat yang kedua ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena iblis kelihatan? Enggak. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita cuma sadar sama yang kelihatan. Ya, contohnya ya itu tadi ya. Waduh, lihat buku rekening. Ya, lihat apa? Lihat rapot anak. Ya kan? Lihat apa? Lihat mungkin berita. Ya. Tapi firman Tuhan bilang sadar. Berarti artinya kita sering nggak sadar. Nah, sesudah sadar firman Tuhan bilang berjaga-jagalah. Karena apa? Kemudian firman Tuhan katakan lawanmu. Saya mau tegaskan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya musuh, kita punya lawan. Yang pasti bukan orang yang duduk di sebelah Bapak Ibu. Jadi boleh dilihat coba ya, sebelah kiri kanannya. Bukan lawannya, dilihat dong, dilihat dengan penuh kasih. Apalagi yang suami istri, itu bukan lawanmu. Ya, beda pendapat boleh, ada gesekan boleh, tapi itu bukan lawanmu. Yang suami istri katakan bukan lawanku, ayo. Ya bukan lawanmu. Ya waktu saya udah tahu firman Tuhan ini, saya dan suami saya jarang tengkar, serius. Jadi saya tahu kenapa kenapa saya dan suami saya dulu sering tengkar, karena ini nih, lawan kita ini nih, yang gak kelihatan, dia komporin kita. Makanya ada istilah adu domba, bener gak? Kita domba ya, dombanya Tuhan ya. Jangan mau diadu sama dia. Ya, makanya Petrus kasih tahu, Rasul Petrus tulis, sadar
Berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawan kamu tuh bukan yang kelihatan. Lawan kamu tuh yang gak kelihatan, si iblis itu. Berapa banyak kita suka sakit hati sama orang. Kenapa? Karena dia sakitin saya, perkataan dia, perbuatan dia. Firman Tuhan katakan itu bukan lawan kamu. Ya musuh kita tuh bukan yang kelihatan, tapi roh-roh penguasa yang jahat, yang gelap ini. Itu musuh kita. Ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kita akan bisa memaafkan, mengampuni. Sama ketika Yesus juga di atas kayu salib kan. Yang salibkan dia siapa? Orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Ya prajurit-prajurit Romawi yang cambuk dia. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bapak ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakuin. Jadi Bapak Ibu Saudariku, saya mau bilang kalau hari ini ada orang yang nyakitin Bapak Ibu. Ada orang yang tipu, ada orang yang lakuin sesuatu yang gak baik sama kita. Saya mau bilang firman Tuhan bilang itu bukan lawanmu. Mereka kepengaruh sama si iblis, si jahat. Ya. Benar nggak? Kita sebelnya jadi sama orang itu, gitu. Kita jadi udahlah nggak mau lah ngobrol lagi sama dia. Udahlah apa? Kristen lagi. Nah, Kristen gak jaminan kita nggak terhasut. Tapi pagi hari ini saya berdoa kita semua terima firman Tuhan ini. Amin, amin. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita itu bukan lawan. Ini loh, jelas-jelas si iblis. Dia selalu provokatornya. Ya, jadi begitu kesal, begitu emosi, saya berdoa Roh Kudus ingetin Bapak Ibu Saudaraku, tarik napas dulu. Ya, tarik napas, tenang. Ini tadi lagi dikomporin kayaknya. Saya gitu ya sama suami, begitu beda pendapat, mulai naik, nada tinggi, saya bilang. Ini kayaknya ada yang lagi ngomporin. Serius saya ngomong gitu. Dia turun, saya juga turun. Tar dulu ya. Oke, beda pendapat boleh. Tapi udah gitu gak ribut. Karena firman Tuhan kita udah tahu. Ini kurang ajar, ini dia yang ngomporin kita. Ya. Jadi begitu ya. Datang sama Tuhan. Kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu. Bukan orang ini, tapi si jahat. Makanya kalau kita tahu firman Tuhan, kita juga gak akan dipakai sama si jahat. Untuk apa? Untuk nyakitin orang. Saya ngalamin kok di tahun ini. Kejadian dari orang Kristen nyakitin, saya nangis. Ya, tapi saya bilang sama Tuhan, saya tahu orang ini mungkin gak sadar apa yang dia bilang. Ya, saya bilang Tuhan aku beresin urusanku sama engkau. Dan betul saya gak benci sama orang itu. Karena saya udah tahu lawan saya bukan orang. Lawan saya siapa? Si iblis. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawan kita gak kelihatan. Lihat. Firman Tuhan kasih tahu, Petrus kasih tahu, dia tuh jalan, bukan lari ya, jalan. Apa artinya jalan keliling? Kayak si skamling. Anak Bless saya kasih tahu begitu ketawa ya anak-anaknya. Hihihi, bener loh saya bilang. Iblis tuh rajin banget. Karena dia tahu waktunya udah tinggal sedikit. Dia jalan terus keliling, ngapain dia jalan keliling? Ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia ngapain? Mencari. Dia cari. Dia cari siapa? Dia cari orang yang dapat ditelannya. Kalau ada orang yang dapat ditelannya berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya. Amin. Pastikan itu Bapak Ibu Saudaraku. Yes? Amin. Bilang gitu, amin. Ya, ingat ya. Iblis itu rajin. Ya, kenapa? Karena dia mau jatuhin kita. Ya, dia sirik sama kita, dia gak suka sama kita. Dan dia rajin, dia jalan keliling. Kalau lari gak kelihatan, dia jalan pelan-pelan. Dia cari terus, dia cari. Dan seperti singa yang mengaum-ngaum. Nakut-nakutin kita dengan apa? Dengan masalah. Ayo besok kamu gimana? Ayo anak kamu nanti gimana? Ayo masa depan kamu gimana? Ayo kesehatan kamu gimana? Ayo nanti kalau kamu udah pensiun gimana? Terus dia mengaum, berisik banget dia. Nakut-nakutin terus. Singa mengaum menunjukkan dia nakutin. Seolah-olah dia punya power. Seolah-olah dia punya kuasa. Padahal kita tahu kebenarannya. Yesus sudah mengalahkan dia di atas kayu salib. Ya, tapi dia ngesok. Nah kalau kita nggak tahu, habis kita ditelan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu tahu? Amin? Amin. Bilang saya tahu. Ya itulah. Jangan bolos datang ibadah. Supaya Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan bilang apa. Ya, dia cari orang yang dapat ditelannya. Dan saya tahu dia bisa datang yang kedua kali, ketiga kali. Wah, hari ini Ibu Silvi
Mantep. Ya, iblis putar dulu lah. Nanti coba kita lihat ya minggu depan Ibu Sylvie gimana. Nah, Ibu Maria, ya bulan ini oke, bulan depan dia rajin loh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku udah tahu firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Amin. Ketika ada masalah terjadi, Bapak Ibu, dunia itu penuh masalah karena Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Ya, jadi sekali lagi jangan takut sama masalah karena Tuhan lebih besar dari masalah. Tapi ketika masalah datang, iblis suka gede-gedein itu dan takut-takutin kita. Tapi kita udah tahu ini, kita sadar, berjaga-jaga. Ya. Nah ini ya, coba lihat ayatnya Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku udah terima keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku udah terima damai sejahtera. Udah terima sukacita. Udah terima firman. Besok, lusa, 3 hari lagi iblis coba untuk apa? Untuk curi damai sejahteramu. Jangan mau. Dia tuh kurang ajar memang. Selalu mau coba curi. Untuk apa? Untuk bunuh iman kita. Mana masalah kamu gede banget tuh. Gak ada yang tahu lagi siapa yang tolongin kamu. Ya, anak kamu gak bisa dibilangin tuh misalnya gitu. And so on, and so on. Tuh lihat tuh ada berita buruk lagi tuh dari berita. Misalnya dari perusahaan, dari apa. Terus dia coba untuk curi. Dia coba untuk bunuh iman kita. Ya, tapi kabar baiknya Yesus sudah datang. Yesus ada dalam diri kita dan apa? Yesus kasih kita kehidupan. Makanya magnifying God. Gedein Tuhan. Iya. Ada masalah, tapi aku percaya Tuhan peliharaku. Ku tahu Bapak peliharaku, dia baik. Ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Satu ayat yang saya mau kasih tahu. Di sini dunia membenci kita ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa apa? Bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Ini Yesus ya, daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, kita udah bukan dari dunia Bapak Ibu ya, kita udah dibeli sama Yesus. Melainkan aku Yesus telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau ada masalah, mungkin Bapak Ibu Saudaraku diperlakukan tidak adil. Ya, oleh dunia ini, jangan kaget. Kenapa? Karena dunia emang benci kita. Bagaimana izin gereja kita berapa tahun yang lalu dipersulit. Masih ingat? Itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dunia benci. Ya, tapi lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, hari ini ada semua karena kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Pada akhirnya apa? Tuhan menunjukkan bahwa apa? Nggak ada yang bisa tahan dia, nggak bisa. Ya, oke. Sekarang kalau kita udah tahu lawan kita si iblis, apa yang harus kita lakukan? Petrus mencatat di ayat yang ke-9, lawanlah dia. Lawan. Jangan lari ngibrit ketakutan. Saya juga belajar ini ya. Waktu kecil mungkin saya takut sama yang namanya setan dan iblis. Sekarang saya bilang harusnya dia yang takut sama saya. Bukan karena sayanya, tapi karena ada roh yang membangkitkan Yesus yang ada di dalam saya. Makanya Petrus bilang lawan. Lawan loh. Lawan tuh aktif. Ya Bapak Ibu Saudaraku, amin. Belajar ya, lawan. Kenapa? Karena kuasanya itu udah dipatahkan oleh Yesus. Nah lawannya pakai apa? Petrus mencatat di sini lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Ku tetap percaya. Walaupun ku tak melihat jalan di depanku, pokoknya percaya. Tuhan Yesus itu baik. Ngotot gitu Bapak Ibu Saudaraku. Iblis gak pernah lawan kita, iblis gak pernah gangguin kita dengan sosoknya yang muncul. Enggak, dia masuk tuh ke sini, ke pikiran kita. Ya, dia tuh ngebisikin tuh di pikiran kita. Jadi gak kelihatan sosoknya. Jadi kita kira itu pikiran kita. Itu padahal dia lagi coba pengaruhi kita. Dan lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah izinkan saya pagi hari ini sedikit saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Betul di dunia ini kita akan mengalami penderitaan karena Kristus. Tapi jangan takut, jangan takut. Kita tuh lebih dari pemenang. Yuk buka ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Masih Rasul Petrus yang tulis ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mau bikin izin gereja nggak boleh. Ya difitnah.
Ya, jenjang karir Bapak Ibu Saudaraku ditahan-tahan. Karena apa? Karena kamu Kristen, karena kamu anak Tuhan. Ya. Tapi udah gitu Petrus bilang di sini kasih karunia. Nah, tapi kemudian lihat ya ayat 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kita melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudaraku, memang kita patut menerima konsekuensinya. Dan Tuhan juga gak akan angkat konsekuensinya. Dia adalah Tuhan yang adil. Bapak Ibu terlambat bangun, maka di jalan ya kena lampu merah ya terlambat nyampe gerejanya. Gak akan tiba-tiba lampu jadi hijau semua ya lampu jalan, enggak bisa. Itu udah konsekuensi. Ya, tapi jika kita berbuat baik, waktu kita mengasihi, waktu kita mendoakan, waktu kita bayar pajak yang benar. Ya, tapi kemudian kita nggak dapetin sesuatu yang baik dan kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya mau ajarin gak ada itu orang Kristen terus wah gitu ya sing-singkan lengan bayu dan ayo gelut. Gak ada. Kenapa? Karena ketika orang menantang kita, ketika orang menyakiti kita lepaskan pengampunan buat mereka. Itu kasih karunia. Menderita karena Kristus. Bukan menderita karena kesalahan sendiri ya. Kecerobohan atau apa. Enggak ya. Kita akan belajar ini loh bulan depan. Oke. Nah kemudian satu ayat lagi, nah ini ayatnya penting sekali Bapak Ibu Saudaraku harus tahu ini. Karena kita percaya dimulai dari kita tahu dulu kebenaran. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu sesuatu yang tidak enak. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah 13 ya, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Wah saya lagi dapat cobaan nih dari Tuhan, gak boleh bilang gitu, pencobaan bukan dari Allah, bukan dari si jahat. Ya, sebab apa nih saya kasih garis bawah di sini, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kadang-kadang di anak bless juga masih ada ya. Kemarin di bless saya masuk di kelompok itu masih ada satu anak bilang, ketika pencobaan datang dari Tuhan, ya ini anak yang udah lama gak datang bless, ketinggalan dia. Ya, tapi kemudian kita pelan-pelan kasih tahu, enggak pencobaan gak datang dari Tuhan. Nah, ini ayatnya. Ya, pencobaan itu datang dari siapa? Dari si jahat, dari si iblis. Ya, tapi bagaimana Tuhan kuatkan kita sehingga kita akan bisa bertahan dalam pencobaan. Nah, pencobaan itu datang dari si jahat, kemudian lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi iblis tahu kita tuh pengen apa, ya, dan dia terus godain. Lihat tuh lah, masa suami kamu bentak-bentak kamu kayak gitu? Ya kan harusnya mengasihi, ya di kompor-komporin, dia tahu saya pengen dikasihi. Ya, tapi kalau saya nggak berjaga-jaga, ya saya bisa jatuh dalam pencobaan. Akhirnya apa? Saya tunjuk suami saya bilang, kamu tuh harusnya. Itu, kita jatuh di dalam dosa, karena apa? Karena keinginan kita sendiri. Kita ingin keluarga kita makmur, ya betul nggak? Apa? Kerja dengan rajin. Tapi kemudian bagaimana iblis di situ mencobai kita, ini nih ada jalan yang lebih cepat nih cepet nih dapat duitnya nih, gini-gini. Akhirnya kita jatuh, karena ternyata cara itu adalah cara yang tidak baik. Cara yang tidak jujur, ini. Jadi pencobaan itu Bapak Ibu Saudaraku, bukan dari Tuhan. Pencobaan itu dari si jahat dan pencobaan itu sebetulnya dari keinginan kita sendiri. Ya, ini Alkitab. Jadi jangan bilang lagi pencobaan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Ya, ada kabar baik Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka apa? Yesus dapat menolong kita.
yang dicobai. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ngerasa, ini kok kayaknya tuh ada aja gitu ya, ini iblis bagaimana ya, lawan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, karena engkau juga pernah dicobai, engkau dapat menolong aku. Masih ingat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis yang berpuasa 40 hari, saya gak bahas ya, nanti waktunya terlalu panjang. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Yesus dicobai tapi tidak berbuat dosa. Yesus dapat menolong kita. Ya, nah sekarang balik lagi melawan si jahat dengan apa? Dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu bagaimana? Buka ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan ngedengar ada dokter yang bagus di mana, oi. Ya, Singapura, Amerika, mana? Bukan. Ada guru yang bagus di mana, oi. Bukan, bukan. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana Kristus sanggup menolong kita. Dengarkan firman Kristus. Omongin tentang Tuhan Yesus. Omongin firman Tuhan. Hari ini kita belajar apa ya? Oh, belajar tentang magnifying God. Belajar tentang sadarlah, berjaga-jagalah. Belajar tentang bagaimana Tuhan udah kasih kita kekuatan. Kita bisa melawan si iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dan pencobaan Yesus di padang gurun, ya iblis pergi setelah Yesus 3 kali berkata apa? Jawaban Tuhan Yesus ada tertulis. Apa artinya ada tertulis? Yesus begitu tunduk kepada firman Tuhan. Kepada perkataan Allah. Jadi cara ngusir iblis adalah dengan Bapak Ibu Saudaraku perkatakan apa? Firman Tuhan. Iman yang teguh tuh bicara bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan. Dan anak-anak di Bless belajar sesuatu yang sangat gampang. Apapun yang kamu alami, katakan apa? Tuhan Yesus sayang sama saya. Kamu takut nih, kamu ujian lupa, kamu gemeter nih, kamu panik apa segala macam. Perkatakan itu saya ajarin. Bilang Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus selalu tolong saya. Itu tuh lagi lawan dengan iman yang teguh. Amin Bapak Ibu. Makanya kita perlu tahu firman Tuhan. Kita perlu tahu janji Tuhan. Kita perlu tahu apa aja yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa itu dampaknya buat kita. Bukan hanya kita gak masuk neraka, bukan hanya nanti waktu mati kita masuk surga, bukan. Bicara tentang hari-hari kita di dunia, betapa kuasa itu ada menyertai kita. Betapa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pakai kekuatan Roh Kudus dalam kita untuk kita bisa lewati itu. Amin. Amin. Ya, jadi kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Kita perlu banyak magnifying God. Ingetin keluarga kita, teman-teman kita. Ya, jangan terlalu banyak, kalau saya di Bless biasa bicara jangan kamu terlalu banyak lihat-lihat sosial media lah, saya bilang gitu. Ya, lihat perkataan Tuhan, sosial media boleh, kamu follow orang-orang yang takut sama Tuhan. Supaya postingan mereka juga isinya ayat, sesuatu yang menguatkan kalian, saya bilang gitu. Karena apa? Kita perlu iman yang teguh untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga. Supaya kita juga gak jatuh ke dalam pencobaan yang disiapkan oleh si iblis. Oke. Dan yang terakhir saya mau katakan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Namanya siapa? Namanya Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya percaya kepada Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Teguh pegang terus. Dia imam besar saya. Dia penyelamat saya. Dia Juru Selamat saya. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya Tuhan Yesus itu sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus berhasil. Ya, ikutin Yesus terus. Walk in Jesus Christ. Masalah ada tapi walk in Jesus Christ. Dan lihat bagaimana Tuhan Yesus bantu kita melewati setiap pencobaan yang ada. Ya. Ayat terakhir 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yuk serahin setiap beban kita. Mungkin kelemahan kita. Marah lagi.
Ya, lupa lagi, males lagi. Kita punya kelemahan Bapak Ibu. Tapi kemudian datang sama Tuhan dan kasih semuanya. Dia lebih besar dari apapun. Amin. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus. Engkau mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kami selama-lamanya. Karena karya Yesus, dan sekalipun dunia penuh dengan masalah, penderitaan, pencobaan, tapi kami gak takut lagi. Karena ada Engkau Tuhan yang besar, Roh Kudus yang berkuasa yang ada dalam diri kami yang sanggup untuk menolong kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh pegang teguh kebenaran ini. Betapa sungguh kami punya imam besar yang agung, Yesus, yang dapat menolong kami melewati pencobaan apapun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar pencobaan bukan daripada Engkau, tapi justru Engkaulah penolong kami. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah yang sanggup membebaskan kami dari setiap masalah-masalah yang ada. Bawa kami Tuhan untuk bisa melihat betapa sungguh tidak ada yang dapat membatasi Engkau. Lewat setiap masalah yang kami hadapi, justru nama Yesus semakin dimuliakan, semakin diagungkan, semakin ditinggikan. Dan kami juga mau terus belajar bersaksi, berbicara, memuji, menyembah, bersyukur, mengagungkan Engkau dalam kondisi apapun. Karena Engkau tidak pernah tergoyahkan, selamanya Engkau agung, selamanya Engkau besar. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya hati kami akan semakin sensitif, hati kami akan semakin peka betapa Engkau banyak berbicara, kasih tunjuk sama kami jalan keluar, solusi, kasih tunjuk sama kami kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran ini dengan penuh iman dan percaya. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.